Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tinar di materi pelajaran menata produk. Hari ini dengan pokok bahasan solusi untuk pencurian oleh karyawan toko, minimarket maupun supermarket. Mari kita perhatikan slide berikut ini. Yang pertama adalah gunakan sistem scanner dan barcode pada kasir. Artinya apa? Semua karyawan yang lewat ditentukan pintu khusus. Jadi ada scanner yang disiapkan untuk memantau apakah karyawan itu membawa barang-barang atau produk-produk dari toko tanpa ada pembayaran. Jadi supaya hal ini tidak terjadi, toko atau perusahaan akan menyiapkan satu sistem yang disebut dengan scanner untuk memantau setiap karyawan yang keluar masuk ke dalam area toko tersebut. Yang berikutnya adalah pada awal dan akhir shift kerja, lakukanlah pengecekan tas, barang bawaan, dan tubuh pegawai. Jadi setiap ada pergantian kerja, setiap pergantian ada shift, itu seluruh karyawan yang selesai bekerja itu harus dicek, harus diperiksa kantongnya, tubuh yang memungkinkan untuk menyelipkan barang-barang tertentu supaya kehilangan produk bisa dikurangi. Jadi setiap ada karyawan yang sudah selesai melaksanakan tugasnya, itu supervisornya atau petugasnya harus melakukan pengecekan terhadap karyawan, tubuhnya, pakaiannya, kantongnya, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah sediakan loker penyimpanan tas khusus karyawan. Jadi supermarket atau toko harus menyiapkan satu loker, di mana di loker ini karyawan akan menyimpan tas-tas pribadi mereka dengan aman, tidak digabung dengan loker daripada konsumen, supaya lebih tertib dan teratur dan gampang di dalam pemantauannya. Jadi setiap barang-barang pribadi karyawan disimpan di loker tersebut. Semua barang yang dibeli di toko, minimarket, dan supermarket oleh pegawai harus ada struknya sebagai bukti bahwa produk dibeli bukan dicuri. Jadi karyawan boleh berbelanja di toko tersebut, mereka boleh membeli, tetapi dengan catatan harus menggunakan struk, tanda bukti kalau produk tersebut sudah dibeli dan dibayar oleh karyawan tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan daripada pemilik toko atau pimpinan daripada toko tersebut. Yang berikutnya adalah selalu lakukan rotasi pada orang-orang dalam shift, karena bekerja dengan orang yang sama bisa mempermudah tindakan pencurian. Jadi sebaiknya rombongan daripada setiap shift itu selalu dilakukan rotasi, supaya mereka tidak saling mengetahui dan tidak saling begitu mengenal betul, untuk menghindari kerjasama untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Jadi sebaiknya setiap shift itu orang-orangnya selalu berbeda, supaya mereka agak saling menjaga seorang dengan yang lain. Tetap tekan kapasitas maksimal display, sehingga bila ada barang yang berkurang di rak bisa langsung terdeteksi. Jadi di rak itu harus ditentukan berapa kapasitas dari setiap produk. Misalnya katakanlah sampo Sunsilk, itu paling banyak tidak boleh melebihi sebanyak 20 item. Ya, dia maksimal 20 item. Jadi kalau berkurang kita bisa tahu gampang mendeteksi apakah barang ini dicuri atau barang ini sudah terjual. Kita bisa lihat, cek di dalam catatannya untuk mempermudah kita mencek jumlah barang yang ada di toko.
Lakukan penghitungan untuk 10 barang yang paling sering hilang pada setiap shift. Jadi, barang yang sering hilang itu kita harus tahu barang-barang apa saja yang sering mengalami kehilangan. Oleh karena itu, barang inilah yang selalu kita hitung. Biasanya yang suka hilang itu adalah barang-barang yang kecil dan mahal harganya. Itu yang selalu sering hilang. Kalau harga-harga murah-murah nggak mungkin lah dicuri orangnya. Mungkin parfum yang gampang diselipkan gitu ya. Atau aksesoris yang nilainya, yang barangnya kecil tapi nilainya tinggi, ini sering mungkin hilang. Jadi produk-produk seperti ini yang selalu kita akan hitung supaya mengurangi risiko kehilangan tersebut. Gunakan sistem reward dan punishment untuk nilai barang hilang di toko minimarket dan supermarket. Buat standar minimum tertentu yang ditanggung oleh perusahaan. Selebihnya dibebankan kepada pegawai. Namun, bila pegawai berhasil menjaga barang hilang di bawah batas, mereka layak mendapatkan reward. Ini salah satu trik menurut saya yang sudah cukup bagus ya, supaya berjalan dengan baik. Jadi, kita memberikan penghargaan kepada karyawan yang menjaga toko dengan baik. Jika batas hilang daripada barang itu sangat minim, kita perlu memberikan penghargaan. Dan apabila kehilangan itu cukup besar, kita harus menentukan berapa yang bisa ditanggung oleh perusahaan. Selebihnya ditanggung oleh karyawan supaya mereka lebih berwaspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai mereka selalu melakukan tindakan-tindakan kriminal yang merusak daripada toko dan juga keuntungan toko itu sendiri. Sampai di sini penjabaran Ibu Tinar tentang materi ini. Saya berharap kalian bisa memahaminya. Bila ada hal-hal yang kurang paham, boleh bertanya sama Ibu Tinar melalui WA atau bisa cari di Google, di internet. Jangan pernah kamu merasa kesulitan dalam materi ini, dalam proses pembelajaran ini. Jika ada kemauanmu, kamu pasti bisa. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selamat siang.